Ada yang tidak mendengar? Dengar? Oke, mungkin yang macet masalah jaringan ya. Di sini juga barusan tadi ada pemadaman tapi sebentar saja. Jadi sinyalnya sempat hilang tadi sebentar. Gimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Oke. Nah, si Sania senyumnya begitu melebar. Oh, Timothy, kamu lagi di mana, Timothy? Di hutan? Itu oh, di kampung. Sehat di kampung semua, Timothy. Sehat ya. Oke, hari ini kita hanya mereview ulang yang sudah kita yang sudah kita saksikan di video pembelajaran yang Senin kemarin. Sudah ditonton video pembelajarannya? Senin itu ada nggak kita masuk ya? Ada kan? Senin kan? Ada? Iya ada ya? Ada kan Senin kan? Ada kan? Nah, dan saya sudah kasih video tentang pengertian laju reaksi, benar kan? Benar ya? Oke, saya kira kelas lain kalian belum. Oke. Di pengertian laju reaksi yang sudah lewat, kira-kira adakah yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Coba sambil dibuka catatannya. Nah, dan saya ingatkan untuk absensi seperti biasa, kamu nanti screenshot yang ada namamu, yang ada wajahmu, baru nanti kirim ke WA grup ya. Karena kalau semua saya periksa satu-satu ini tak cukup waktu kita, nanti kamu juga kehabisan kuota. Kalau saya banyaknya kuota saya, ya kan? Oh, pakai WiFi, oh kalah lah saya kalau gitu ya. Nah, masih lebih banyak berarti kuotamu. Ya, jangan lupa di screenshot ya. Jangan nanti seperti ada di kelas IPA 5 tadi. Tak ingat katanya, jadi susah saya mencari wajahnya lagi yang mana. Baik, sambil dibuka buku paketnya, kita lihat halaman 88. Halaman 88. Jadi semester ini kita tinggal dua bab lagi. Yang halaman 88 itu bab 3 laju reaksi, baru nanti terakhirnya itu bab keempat kesetimbangan kimia. Ya, jadi tinggal 2 kali lagi materi untuk perhitungan-perhitungan. Baru siap itu nanti kamu tinggal menyelesaikan semester 1. Semoga hasilnya memuaskan sekalipun masih dalam masa daring. Oke, dan mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa tatap muka langsung. Maunya segera berlalu, pindah si corona ini kembali ke alam bakanya, ya kan? Kita lihat laju reaksi dalam peta konsepnya. Peta konsepnya itu berarti gambarannya apa yang akan kita pelajari di sepanjang bab 3 ini. Jadi untuk laju reaksi itu kaitannya ada ke perubahan konsentrasi dan perubahan waktu. Ya, IPA 1 dan IPA 2 kemarin waktu di video pembelajaran itu sudah ada juga disinggung tentang pereaksi dan produk. Oke, untuk laju reaksi itu memang menggunakan yang namanya pereaksi atau reaktan dan juga produk atau hasil reaksi. Di mana untuk perubahan konsentrasi di dalamnya juga ada kaitannya dengan perubahan waktu. Jadi ini berkaitan dengan konsentrasi dan waktu. Makanya laju itu adalah perbandingan
perbandingan dari konsentrasi dibagi dengan waktu. Terus dari sini semua nanti akan muncul yang namanya persamaan laju reaksi yang berkaitan dengan orde reaksi. Oke, persamaan laju reaksi. Terus nanti dia bergantung kepada orde reaksi. Apa itu orde? Orde itu adalah tahapan-tahapan dari laju reaksinya. Tahapan dari pembuatan reaksinya. Jadi nanti di sini di orde reaksi ada 4. Ada orde 0, ada orde 1, orde 2, dan orde setengah. Nah, jadi yang 4 itu orde 0, orde 1, orde 2, dan orde setengah. Ya, bagaimana bentuknya itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya berikan bentuknya, berikan contohnya. Terus di dalam laju reaksi ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepatnya suatu reaksi. Misalnya begini, kamu mau membuat mau membuat teh manis. Nah, jadi ada faktor yang mempengaruhi agar cepat. Boleh saja teh manis itu dibuat dari air dingin. Tapi ada yang membuatnya langsung ya, dan biasanya kita pakai air panas langsung. Kenapa? Karena kita ingin cepat melarutkan si gula tadi. Baru disiasati biar menjadi dingin, ditambahkan es begitu ya. Nah, semuanya sama. Mau langsung pakai es pun pasti gulanya gulanya bisa larut, tapi tidak bisa cepat. Nah, itulah faktor yang mempengaruhinya apa? Di situ ada bicara tentang suhu. Oke. Dan di sini di laju reaksi faktor yang mempengaruhinya ada konsentrasi, ada luas permukaan sentuh, terus ada suhu dan katalis. Katalis ini berguna untuk mempercepat, tetapi tidak ikut bereaksi. Maksudnya begini, kamu misalnya dari rumah mau berangkat ke suatu tempat, atau kalau masa sekolah dari rumah mau berangkat ke sekolah. Nah, itu ada katalisme. Katalisme apa? Yaitu kendaraan yang kamu gunakan. Nah, jadi kendaraan ini gunanya mempercepat dirimu dari rumah sampai ke sekolah. Tetapi kendaraannya pastinya tidak ikut masuk ke sekolah untuk belajar. Nah, hanya sampai ke parkiran begitu, atau kalau naik angkot ya angkotnya dibiarkan pergi begitu ya. Jadi dia hanya untuk mempercepat tetapi tidak ikut bereaksi. Begitu untuk katalis. Nanti lebih jelasnya lagi ada khusus pertemuannya untuk itu. Dan ini semua diperjelas dengan adanya teori tumbukan. Nah, dan katalis itu akan menurunkan energi aktivasi. Begitu untuk penjelasan peta konsepnya. Jadi inilah yang akan kita pelajari selama di bab 3. Paham sampai di sini ya? Kita lihat. Iya. Lihat halaman 89. Kita perhatikan halaman 89. Pengertian laju reaksi. Sambil dilihat bukunya. Laju reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau pereaksi atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Jadi ingat, reaktan itu yang berada di sebelah kiri tanda panah. Produk yang berada di sebelah kanan tanda panah. Jadi kalau ada reaksi di situ A menjadi B, berarti si A adalah pereaksi karena dia berada di sebelah kiri. Si B adalah produk karena dia berada di sebelah kanan. Paham di sini ya? Nah, terus untuk pereaksi itu terjadi pengurangan, berkurang. Nah, untuk produk terjadi penambahan. Nah, secara logika sehari-harinya begini. Misal kamu mau membuat membuat roti lah dulu kita bilang. Mau membuat roti,
itu ada terbuat dari tepung, tepung sama gula ya, tepung sama gula misalnya. Tepung dan gula itu adalah pereaksi ya. Tepung dan gula adalah pereaksi. Oke. Tepung dan gula adalah pereaksi, terus roti tadi adalah produknya. Nah, yang pasti kalau kamu mau membuat produk, mau membuat roti, pasti berkurang tepung dan gulanya. Misal, sudah kamu sediakan 1 kilo, yang dipakai hanya 1 ons, berarti berkurang dari 1 kilo tadi. Nah, makanya si pereaksi yang si gula tadi itu berkurang. Oke, terus produknya berarti si rotinya itu pasti bertambah karena tidak mungkin kamu membuat rotinya tidak ada nambah gitu. Nah, oke, jadi pereaksi itu berkurang, terus produk bertambah. Makanya laju terhadap A itu laju terhadap A berkurang, terus laju terhadap B bertambah. Karena si A di reaktan, si B di produk. Oke, sampai di sini paham dulu? Paham dulu sampai di sini? Paham ya? Baik. Terus mencari lajunya itu adalah perbandingan konsentrasi dibagi waktu. Perbandingan konsentrasi dibagi waktu. Konsentrasi berarti berapa banyak yang dibutuhkan gitu. Laju terhadap A berarti perbandingan terjadinya pengurangan konsentrasi A dibagi satuan waktu. Terus laju terhadap B. B di sebelah kanan bertambah. Berarti terjadinya penambahan konsentrasi B bagi satuan waktu. Nah, jadi begitu maksudnya ya. Saya coba share pakai whiteboard. Kita coba buat dengan persamaan yang lain. Baik, misalnya ada reaksi A tambah B menjadi C tambah D. Nah, yang berada di kiri ini adalah pereaksi. Yang di kanan adalah produk. Nah, yang di kiri itu berkurang, yang di kanan itu bertambah. Oke, jadi kalau kita disuruh buatkan persamaan laju terhadap A itu berada di kiri. Berarti terjadi pengurangan konsentrasi A, selisih konsentrasi A per selisih waktu, per satuan waktu. Nah, jadi kalau ditanya laju terhadap B, B berarti apa? Ada yang bisa jawab? Laju terhadap B? Ayo, apa? Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, ada yang jawab berkurang, gimana? Yang lain? Bertambah atau berkurang? Ayo, bertambah atau berkurang? Ayo, lihat yang saya tandai. Lihat yang saya tandai. Apa? Iya, berkurang. Kenapa berkurang? Ayo, karena dia berada di pereaksi. Oke. Terus kalau laju terhadap C. Ini baru bertambah. Kenapa bertambah? Kenapa bertambah? Iya, berada di produk. Laju terhadap D. Bertambah juga. Kenapa juga bertambah? Berada pada produk. Paham ya? Bisa?
Ada yang bingung? Sudah mengerti masalah bertambah dengan berkurang? Mengerti. Oke, syukur. Oke. Kalau begitu, kita lihat halaman 90 contoh soalnya. Mari kita simak contoh soalnya halaman 90. Sudah? Pada reaksi pembentukan gas SO3, menurut reaksi 2SO2 gas tambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. Data 1 sampai 3. Dan itu masing-masing bukan ya, hanya SO3-nya produknya diketahui berapa konsentrasi yang dia dapat dan berapa lama waktunya. Ketika konsentrasi SO3-nya masih 0, berarti waktunya juga masih 0. Artinya produknya belum ada dapat apa-apa, namanya belum ada sama sekali pengerjaannya ya. Oke, ketika konsentrasinya 0,25 didapatkan waktunya 20 detik. Ketika konsentrasinya 0,50, waktu yang dibutuhkan itu 40 detik. Oke, terus tentukanlah laju bertambahnya SO3, laju berkurangnya SO2, dan laju berkurangnya O2. Nah, pertanyaan saya, kenapa langsung dikatakan bertambah SO3, berkurang SO2, berkurang O2? Ayo, saya ulangi. Di pertanyaannya kenapa langsung SO3 katanya bertambah, terus SO2 ditanya laju berkurang, SO2 ditanya juga laju berkurang. Iya, SO3 produk, terus oke, mantap. O2 dan SO2 adalah pereaksi. Oke, makanya si SO3 bertambah, SO2 dan O2 berkurang. Paham ya di sini ya? Oke, jadi pertama sekali kan, iya, silakan. Oh, sebentar saya cek. Oh iya. Oke, silakan gabung Amanda. Oke, paham di sini? Paham ya? Jadi pertama sekali memang harus lihat dulu soal itu sudah benar atau tidak gitu. Karena tidak semua soal memang benar. Jadi tidak semua pertanyaan itu benar. Ngerti kan? Nah, misalnya berapa titik beku air mendidih? Kan tidak benar kan? Namanya sudah air mendidih kok ditanya titik beku gitu. Ya. Jadi harus tahu dulu, baca dulu soalnya. Ini benar nggak soalnya gitu. Oke, sesuai konsep atau tidak ya. Terus yang ditanya tadi, laju bertambahnya SO3. Bertambah SO3 karena dia di sebelah kanan tanda panah. Penyelesaiannya boleh sambil dilihat. Delta itu adalah selisih. Nah, selisihnya boleh kamu bandingkan percobaan 1 dengan 2, percobaan 1 dengan 3, atau percobaan 2 dengan 3. Kalau di bukumu langsung yang dicari selisihnya percobaan 2 dan 3. Ya, kalau percobaan 1 dan 2 juga selisihnya pasti 0,25. Nah, terus percobaan 1 dan 3 berarti 0,50 dengan selisih waktu 40. Pembagiannya nanti pasti sama hasilnya. Oke, kita lihat delta untuk SO3 itu adalah 0,25 molar. Dia bandingkan percobaan 2 dan 3. Sedangkan delta T-nya itu 40 dikurang 20 detik. Selisihnya adalah 20 detik. Terus laju SO3 itu adalah konsentrasi SO3 dibagi
waktunya, selisih waktunya. Makanya 0,25 dibagi 20 sekon, 20 detik. Oke, dapatlah hasilnya 0,0125 atau sama dengan 1,25 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Bisa ya? Dan dia bertambah. Makanya di situ jadi laju bertambahnya SO3 sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Paham ya? Nah, kita lihat untuk SO2. SO2 kan tidak ada diketahui di soalnya berapa konsentrasinya. Nah, maka mendapatkannya kamu pakai perbandingan koefisien dengan yang sudah diketahui. Yang diketahui itu adalah SO3. Maka bandingkan koefisiennya dengan SO3. Ingat di kelas 10 pakai perbandingan koefisien ditanya sama dengan koefisien diketahui. Mol ditanya sama dengan koefisien diketahui per koefisien ditanya. Oh, terbalik. Koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui, ya kan? Nah, jadi kalau di sini laju ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali laju diketahui. Maka kalau yang ditanyakan adalah laju SO2 sama dengan awalnya dia adalah berkurang. Kenapa berkurang? Karena berada di sebelah kiri. Nah, terus koefisien yang ditanya. Koefisien si SO2 per koefisien diketahui yang sudah dapat itu SO3 kali laju SO3. Sama dengan berkurangnya koefisien SO2. Berapa di situ? 2 per koefisien SO3. 2, tadi lajunya 0,0125 molar per sekon. Maka dapatlah hasilnya berkurang 0,0125 molar per sekon. Paham di sini ya? Mengerti di sini? Ngerti ya? Oke, ada pertanyaan? Itu masih SO3. Terus bagaimana dengan si O2? O2 berarti laju O2 sama dengan berkurangnya. Kenapa berkurang? Karena tadi dia berada di sebelah kiri. Koefisien O2 per koefisien SO3 kali laju SO3. Berapa koefisien O2-nya? 1 per koefisien SO3 2 kali 0,0125 molar per sekon. Maka dapatlah hasilnya berkurang sebanyak 0,00625 molar per sekon. Mengerti ya? Bisa? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Nah, ini materi awal masih sangat simple ya, masih sangat sederhana. Dan yang pasti saya tidak mau Anda terlalu banyak bebannya. Nah, karena kalau Anda stres, saya juga ikutan stres. Kenapa? Kalau kamu stres, tugasmu tidak siap, saya pun stres nanti memantaumu lagi. Nah, tambah lagi kerjaan kan? Jadi jangan stres ya. Kita sama-sama bahagia aja lah, biar sehat selalu, ya kan? Oke, paham di pengertian laju reaksi? Paham? Nah, hanya itu aja. Hanya di situ saja. Terus untuk teori tumbukan, baru persamaan laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu 3 kali pertemuan lagi. Ya, jadi
tidak banyak yang kita bahas di awal, yang penting kamu mengerti, itu saja. Dan saya pun tidak mau buat Zoom lama-lama. Bosan kamu lihat wajah saya nanti, ya kan? Kalau sekali-sekali kamu lihat kan kamu rindu kan? Nah, kalau terlalu lama kamu liatin, tak ada rasa rindunya nanti. Ya kan Timothy? Nah, udah hilang dia. Gelap gulita kamarmu Timothy. Oke, di halaman selanjutnya, halaman 91 itu ada teori tumbukan. Nah, teori tumbukan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya harap kamu baca-baca, dan nanti kalau ada yang tidak dimengerti boleh bertanya. Di situ ada beberapa gambar-gambar, coba nanti dipahami dulu. Sampai ke bawahnya ada energi aktivasi, terus ada produk sama reaktan. Energi aktivasi ini bicara tentang reaksi eksoterm endoterm, nanti dikaitkan ke termokimia di bab sebelumnya, ya. Jadi tugasmu hari ini hanya membaca untuk pertemuan selanjutnya, baca-baca tentang teori tumbukan, ya. Jangan langsung tugas nambah lagi, enggak. Jadi saya tidak kasih soal, kamu hanya baca-baca apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, mudah-mudahan kalau sempat kita selesaikan sekali pertemuan, biar nanti kamu juga sempat untuk bahas-bahas soal-soal begitu ya. Oke, itu untuk hari ini. Tidak panjang lebar, tidak banyak-banyak, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kamu yang tidak jelas, boleh bertanya. Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak, sudah jelas semua? Jelas, syukurlah kalau jelas. Oke. Jaga kesehatan, jangan begadang hanya gara-gara main game. Ya kan? Nah, banyak ini yang malam ini udah tutup pintu kamar tapi masih main game sampai subuh. Baru besoknya kalang kabut ngerjakan tugas lagi. Ya kan? Mau abang-abang, mau kakak-kakak banyak ini. Nah, biasa itu bangun jam 2 pagi, main game dulu sampai jam 4, tidur lagi. Bangunnya jam 10, terlambat, ya kan? Atau bangun jam 7 cuman ngisi absen aja. Benar? Oh salah, oke. Terima kasih kalau saya salah ya. Oh benar pula ya, oke. Mudah-mudahan benar atau salah. Karena saya juga seperti itu. Tapi saya begadang karena si baby. Hah? Oh, kalau ada waktu pengen juga main game. Ketahuan kan? IPA 2 nanti kena SPO satu-satu. Udahlah. Ketahuan kalian sama IPA 1 nanti. Ya kan? Oke. Untuk hari ini kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari banyak sedikitnya boleh bermanfaat dan kamu ingat ya. Dan catatan yang belum lengkap tolong dilengkapi, tolong dikirim, dan juga absensi yang belum ngirim silahkan dilengkapi. Jangan sampai gara-gara sedikit nilaimu pun rusak ya. Terus yang ujian kemarin masih banyak di bawah KKM, tapi saya coba untuk membuat nilai yang terbaik untuk Anda. Ya, dalam minggu ini nilai akan segera diproses dan mungkin minggu depan kamu sudah terima rapot online-nya. Oke, salam sama keluarga, jangan lupa tetap berdoa, serahkan semua sama Tuhan. Sebelum saya akhiri, ada mau bertanya lagi? Ada? Tidak ada? Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Oke, selamat pagi, saya tutup ya. Sama-sama.